ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى آخر الزمان. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والصحة والسلامة زيادة العلم والاستقامة والهداية والتوفيق علينا في هذا المجلس يعني في المسجد أو في زوم إنك على كل شيء قدير. Amma ba'du, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah, para dokter, baik yang ada di masjid maupun yang ada di ruang Zoom, sekali lagi kami mendoakan azani Allah wa iyyakum jami'a. Semoga Allah memuliakan kita semua. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kaji kita dalam kitab Tazkiyatun Nafsi atau Tazkiyatun Nufus yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya berhubungan yaitu berkenaan dengan tawakal. Yang memiliki kitab silakan dokter ya, halaman 329. Kita nanti akan bahas masalah ini. Mulai tawakal ya. Kita sudah bahas tawakal kemarin. Oh iya, berarti halaman 327 awal. Baik, tawakal merupakan istilah yang sering kita dengar, terutama tatkala kita membaca kitab-kitab yang berhubungan dengan tazkiyatun nufus, berhubungan dengan akidah, dan juga berhubungan dengan tafsir. Istilah ini sering kita dengar. Ada perbedaan antara tawakal dan tawakul. Kalau tawakal itu kita menyerahkan semua ihwal kita kepada Allah dan kita menjalani dalam penyerahan diri itu mengikuti syariat-syariat yang Allah tetapkan. Syariat yang kita maksud di sini adalah tidak saja dalam hal beribadah, tapi juga wasilah-wasilah, sebab-sebab yang Allah ciptakan untuk menuju sesuatu. Pengertiannya begini. Allah Subhanahu wa taala memiliki dua ayat secara umum. Pertama, apa yang kita sebut dengan ayat-ayat qauliyah, yaitu firman Allah atau wahyu Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Kemudian yang kedua ada ayat-ayat kauniyah, yaitu semua ciptaan. Segala sesuatu ini merupakan af'alullah, yaitu perbuatan Allah. Semesta ini merupakan ayat-ayat Allah. Sebagaimana Al-Quran sebagai ayat kauniyah itu menunjukkan tentang semua sifat-sifat kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga semesta ini juga menjadi tanda, menjadi ayat atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kekuasaan Allah. Karena ayat itu artinya adalah tanda. Tanda adanya Allah, tanda kemahakuasaan, kemahamuliaan, kemahaaliman, kemaharozakan, dan semua sifat-sifat kemuliaan bagi. Dan itu dijelaskan pada ayat-ayat termasuk tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Kemudian ayat-ayat kauniyah begitu juga Allah menciptakan pada ayat-ayat kauniyah ini segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan semesta, bumi, bulan, kemudian segala sesuatu yang menjadi fasilitas bagi kita. Ini semua ayat-ayat Allah. Dan itu kita sebut dengan ayat-ayat kauniyah. Pada ayat-ayat kauniyah itu ada hukum yang Allah jelaskan.
yang harus kita ikuti, yang kita sebut dengan hukum-hukum syariah. Termasuklah dalam hukum syariah itu kewajiban kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di semesta ini juga ada hukum-hukum yang Allah ciptakan, yaitu hukum sunnatullah. Atau secara sederhana, kita menyamakannya dengan hukum kausalitas, hukum-hukum sebab akibat. Bagi seorang hamba Allah, kedua hukum ini harus dia ikuti. Hukum syariah harus dia ikuti, dan hukum-hukum kauniyah juga harus dia ikuti, yaitu hukum-hukum kausalitasnya harus dia ikuti. Tawakal itu tidak memisahkan antara hukum-hukum syariah, di mana kita menyerahkan semua nasib kita, harapan kita kepada Allah, tapi juga harus mengikuti sebab-sebab hukum-hukum kauniyah yang ada di semesta ini. Itulah kesempurnaan tawakal. Dan itu akan kita bahas nanti insya Allah di dalam pembahasan kita ya. Tapi ini berbeda dengan tawakul. Kalau orang yang bertawakul itu tidak bertawakal. Bagaimana dengan tawakul? Tawakul dia menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ikhtiar. Seakan-akan dia adalah wakil Tuhan di muka bumi ini. Tanpa sebab dia ingin mendapatkan sesuatu. Dan ini adalah kesalahpahaman dalam konsep tawakal. Kesalahpahaman yang sangat fatal dalam konsep tawakal, yaitu menafikan semua ikhtiar. Dan ini banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Dua sikap ekstrim. Nanti akan kita lihat juga dalam pembahasan. Yang pertama bersifat ifrat, dan yang kedua bersifat tafrid. Bersifat ifrat itu ekstrim, yaitu mengikuti konsep tawakal berlebihan sehingga tidak berikhtiar, tidak berusaha, tidak menggunakan hukum-hukum kausalitas, tidak menggunakan tadi hukum-hukum kauniyah. Itu ifrat dalam konsep tawakal. Akhirnya menjadi tawakal. Tapi ada juga orang yang hanya berpatokan kepada sebab dan tidak menggantungkan harapan kepada Allah. Ya, sama sekali tidak menggantungkan harapannya kepada Allah, tidak menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, Allah yang Maha Berkuasa atas segala sesuatu, tapi justru dia mengikatkan dirinya pada sebab-sebab. Dan ini adalah tafrid. Tadi ifrat, hamzah, fa, ra, alif, ta, namanya ifrat. Kalau ini tafrid, ta, fa, ra, ya, ta. Jadi tafrid. Tafrid. Jadi dua hal yang berbeda. Ini ekstrim, berlebihan, sangat radikal, dan ini ekstrim, sama sekali tidak mengakui tentang keberadaan tawakal atau tidak menjadikan tawakal itu sebagai sebuah konsep dalam kehidupan. Ini tafsir. Dan di dalam pembahasan ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengawali dengan sebuah hadis qudsi. Tapi dalam kitab ini dipenggal saja. Dan Ustaz ingin membacakan secara panjang lebar ya tentang hadis ini, karena ini perlu sekali bagi kita di dalam memahami konsep tawakal. Hadis ini juga kita temukan di dalam kitab-kitab tabar yang lain, termasuk dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, dan juga di dalam kitab Sahih Muslim. Dan Imam Nawawi mensyarahkan hadis ini dalam kitab Minhaj. Nanti baru kita baca ya. Nah, ya kita awali dulu di sini. An Abi Dzar Al-Ghifari. Jadi hadis ini melalui sanad Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fima yarwihi an rabbih, yaitu tentang hadis yang diriwayatkan oleh Nabi dari Rabb. Coba lihat sini ya, ini berbeda dengan hadis Nabawi. Ini hadis qudsi. Jadi seakan-akan Nabi hanya penyambung lisan, hanya penyambung bicarakan. Dia meriwayatkan Nabi, meriwayatkan dari Rabb. Menunjukkan apa ini? Ini hadis qudsi. Hadis qudsi, yaitu hadis yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu maknanya dari Allah, tapi redaksinya di sini dari Nabi, dan redaksinya ini redaksi bagi Nabi adalah redaksi periwayatan. Karena
mewakilkan di sini Allah berbicara kepada makhluk. Annahu qala, bahwasanya Allah berfirman. Tapi ini bukan Allah. Ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Inni haramtu adz-dzulma ala nafsi. Aku mengharamkan kezaliman pada diri. Artinya, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah akan berlaku zalim. Allah tidak akan menzalimi makhluk siapapun. Allah akan berlaku adil. Bahkan pada diri Allah sendiri, Allah berlaku adil. Di antara salah satu dalil yang kita lihat Allah berlaku adil pada dirinya, Allah tidak menerima adanya pengakuan dan sesembahan ada ilah selain diri. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah sendiri yang menyaksikan, syahidallah. Syahidah artinya menyaksikan, bersyahadat, Allah sendiri yang menyaksikan bahwasanya tak ada ilah selain diri. Syahidallah annahu la ilaha illahu. Tak ada ilah kecuali Dia. Kemudian siapa yang bersaksi? Para malaikat. Malaikat menyaksikan tak ada ilah yang hak yang ibadahi kecuali Allah. Kemudian siapa lagi? Wa ulul ilmi. Dan orang-orang yang memiliki ilmu. Orang-orang yang memiliki ilmu syariah lah yang bisa ma'rifatul. Yang bisa mengenal Allah dan akhirnya dia bisa mengakui secara penuh dan benar tentang syahadat. Qala Imam Bilqisti yang menegakkan keadilan. Coba lihat, menegakkan. Allah menegakkan keadilan. Dia tidak mengakui ada sesembahan selain diri, ada yang disembah selain dirinya. Demikian juga malaikat dan orang-orang yang memiliki ilmu qa'iman bil qist. Jadi Allah mengharamkan kezaliman pada dirinya. Allah tidak akan berlaku zalim. Yakinlah apapun yang kita lakukan tentang kebaikan, jangan pernah ragu tentang keadilan Allah memberikan semua kebaikan itu kepada kita, bahkan lebih dari apa yang kita lakukan. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dan begitu juga Allah haramkan bagi kamu saling menzalimi. Allah juga mengharamkan di antara kamu kezaliman. Fala tadzalamu, maka jangan kamu saling menzalimi. Allah tidak suka saling menzalimi. Termasuk apa? Segala bentuk kezaliman. Segala bentuk kezaliman. Dan lawan kezaliman adalah keadilan. Keadilan itu adalah ya'ta'ul haq 'ala alladhi yastahiqqu bihi. Memberikan hak itu kepada yang berhak menerima. Itulah keadilan, atau meletakkan sesuatu pada tempat. Jadi memberikan hak seseorang atau hak sesuatu kepadanya yang dia berhak untuk mendapatkan hak tersebut. Itulah keadilan. Nanti ada keadilan pada diri sendiri, memberikan hak kita pada diri kita, tidak menzalimi diri kita. Oleh sebab itulah maka Allah sering mengatakan dan Nabi juga menjelaskan bahwasanya ketika seseorang melakukan dosa, maka sesungguhnya dia menzalimi dirinya sendiri. Kenapa dia zalimi diri sendiri? Karena dia akan menghantarkan dirinya mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itulah ketika dia melakukan dosa, melakukan kesalahan kontra syariat, maka dia sudah menzalimi dirinya sendiri tanpa dia sadari. Maka itu Allah haramkan bagi kita untuk menzalimi diri sendiri. Demikian juga tidak boleh menzalimi istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, enggak boleh. Berikan kepada mereka hak mereka. Apa hak-hak yang wajib kita tunaikan, maka berikan kepada mereka. Demikian juga apa hak-hak keluarga tetangga kita, berikan hak itu kepada mereka, jangan zalimi mereka. Jangan zalimi mereka. Bahkan ikhwah, Nabi mengatakan la wallahi la yu'min, la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Siapa itu? Orang yang menyakiti tetangganya. Oleh sebab itulah maka berikan hak mereka. Demikian juga teman-teman kita. Berikan. Kaum muslimin berikan hak yang wajib kita keluarkan kepada mereka agar mereka mendapatkan. Fala tazalamu, kamu jangan saling menzalim. Paling Allah benci zalim. Ya ibadi. Dan kata Allah lagi, wahai hamba. Kullukum dhal illa man hadaitu.
semua kamu itu sesat, tersesat. Kecuali orang yang Allah berikan hidayah kepada. Jadi semua kamu itu sesat. Kamu tidak memiliki potensi apapun untuk bisa mendapatkan kebenaran. Tidak bisa. Tak. Kalian tidak tahu jalan menuju surga Allah. Kamu dhal. Oleh sebab itulah, makanya ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang paling berharga bagi manusia itu adalah hidayah. Hidayah adalah harga nikmat yang paling luar biasa. Karena itulah maka hidayah dikatakan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam Islam. Islam adalah hidayah Islam. Allah katakan nikmat. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madin. Di sini Allah katakan bahwasanya Islam itu adalah nikmat Allah. Iya kan? Islam itu nikmat yang luar biasa. Tetapi tidak berhenti pada hidayah Islam. Karena banyak orang mengaku Islam tetapi juga keliru dalam kehidupannya, dalam akidahnya keliru, dalam ibadahnya keliru. Maka nikmat yang kedua yang paling besar itu juga hal yang wajib kita syukuri apa? Nikmat as-siratal mustaqim. Siratal mustaqim yaitu jalan yang lurus. Apa itu? Ini manhaj, paradigma kita, kerangka kita berpikir. Ini nikmat yang paling besar. Dan begitu besarnya nikmat itu sehingga Allah memerintahkan kita untuk terus meminta kepada Allah as-siratal mustaqim dalam setiap salat kita. Karena as-siratal mustaqim itulah jalan yang bisa menghantarkan kita pada keridhaan Allah. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Coba lihat, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allah katakan, jalan yang Allah beri nikmat, an'amta 'alaihim. Jadi Allah berikan siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang orang itu engkau beri nikmat ya Allah. Terus baik. Siapa itu? Orang yang mendapat hidayah siratal mustaqim. Apa itu jalan siratal mustaqim? Pada ayat lain Allah katakan minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Yaitu jalan para nabi. Maka manhaj kita beragama itu manhaj para nabi. Minan nabiyina wasiddiqin, orang-orang yang jujur. Bagaimana orang-orang yang jujur? Adalah orang yang akan mengatakan sami'na wa ata'na kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Minad nabiyyin wasyuhada, para syuhada, wassalihin, orang salih. Orang saleh pertama sekali siapa? Dari umat ini, yaitu para sahabat. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar. Jadi itulah jalan orang-orang yang mendapat nikmat. Oleh sebab itulah maka kita akan mengikuti dua jalan nikmat. Kamu tersesat kecuali orang yang mendapat hidayah. Dan hidayah itu ada di hidayah irsyad, ada hidayah bayan, ada hidayah taufik. Kalau hidayah irsyad semua manusia dapat. Maka tak seorang pun dari manusia yang bisa mengatakan, ya Allah, aku tidak mendapat hidayah. Kenapa? Karena Allah sudah berikan hidayah kepada mereka, hidayah irsyad. Apa itu hidayah irsyad? Hidayah kecerdasan. Allah sudah memfasilitasi kita dengan akal, al-mukhu otak kita, al-qalbu hati kita. Memahami dengan al-mukhu otak kita itu hal-hal yang bersifat rasional, yang bersifat logik, yang bersifat material, ya, yang bersifat materi. Tapi al-qalbi itu yang bersifat spiritual, yang bersifat ruhi, yang bersifat batin, memahami itu. Jadi dua hal itu ada potensi Allah berikan kepada kita. Wa asfa'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah sudah sempurnakan nikmatnya kepada kamu, nikmat zahir. Inilah alat analisisnya, ya kan? Untuk melakukan kajian-kajian, untuk melakukan pembahasan-pembahasan ini, akal kita. Kemudian ada nikmat batin untuk menerima iman. Bersifat roh. Wa asba'alaikum ni'amahu zahiratan wa batin. Allah berikan dua potensi ini. Dan itu yang kita respon, ada yang bersifat materi, yang bersifat rasional, bersifat logik, tapi ada yang bersifat spiritual. Yang perlu bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Jadi dua hal itu Allah berikan. Kalau itu hidayah irsyad. Allah sudah semua fasilitasi kita. Maka gunakanlah kecerdasan itu. Untuk apa? Untuk menemukan bahwa semesta ini ada pencipta. Semesta ini maha alim, maha razzaq, maha wahab, dan sebagainya. Ya kan? Gunakan.
Coba banyak sekali agama di muka bumi, coba komparasikan. Mana agama yang sesuai dengan fitrah manusia seperti itu. Maka ada hidayah syar'i. Kemudian baru hidayah bayan. Hidayah bayan itu apa? Penjelasan. Allah sudah turunkan Al-Quran. Turunkan wahyu Allah. Maka tak seorang pun dari kita nanti bisa mengatakan, ya Allah, aku tidak tahu Al-Quran. Karena hari ini informasi telah tersebar di mana-mana. Orang pernah mendengar apa itu Al-Quran. Bahkan terjadi dialog tentang pembahasan Al-Quran. Jadi sudah mendapat hidayah bayan. Kita semua. Tapi ada satu lagi hidayah. Apa itu? Hidayah taufik. Cerdas pun dia, gunakan akal, dia sudah baca Al-Quran. Tapi tatkala dia tidak mendapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bermanfaat kecerdasannya, tidak bermanfaat kajian. Karena tidak merubah apapun. Karena dia tidak mendapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada siapa Allah berikan hidayah taufik? Allah berikan kepada hamba-hambanya yang berhak mendapatkan hidayah taufik. Dan itu berhubungan dengan masalah hati manusia, kebersihan hati manusia. Baik ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fastahduni. Jadi, oleh sebab itulah setiap kamu itu sesat kecuali orang yang aku berikan hidayah. Atau oleh sebab itu apa yang kita lakukan agar mendapat hidayah? Maka minta kamulah hidayah kepadaku. Aku akan beri hidayah. Meminta itu bisa dengan doa. Dan kedua, bisa dengan ikhtiar. Jadi mencari hidayah itu tidak vakum. Tapi dia dengan aktif. Maka di sini dalam hadis qudsi ini dalam bentuk kata kerja. Kata kerja itu menunjukkan apa? Keaktifan. Dan kita temukan dalam Al-Quranul Karim. Itu ayat-ayat yang berhubungan dengan al-aql, akal. Itu adalah kata kerja. Semuanya dalam bentuk kata kerja. Yang berderivasi dari kata ain, qaf, lam, akal, aqala, dan begitu. Itu semua bentuk kata kerja. Kenapa? Karena begini, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, setiap orang diberikan akal. Siapapun kita memiliki akal. Tapi tak semua orang menggunakan akalnya. Oleh sebab itu Allah tidak perlu perintahkan kamu berakal karena sudah Allah ciptakan akal bagi mereka. Dalam bentuk naon, ya kan? Karena setiap orang kata sifat tak perlu lagi. Kenapa? Karena sudah Allah ciptakan akal bagi kamu. Makanya perintah Allah itu afala ta'qilun. Apakah kamu tidak menggunakan akal kecerdasan kamu? Maka kata akal dalam Al-Quran dalam bentuk kata kerja. Aktif. Perbuatan. Action. Bukan dalam bentuk apa isim. Sebutan tidak. Karena kita semua sudah punya. Banyak orang yang cerdas tapi tak digunakan kecerdasannya kan. Maka tetap ori otaknya gitu. Tidak digunakan. Jadi Allah ciptakan itu semua untuk dimanfaatkan. Telinga itu dimanfaatkan, mata itu dimanfaatkan, tangan itu dimanfaatkan, kaki dimanfaatkan, termasuk otak kita. Afala taqilun? Apakah kamu tidak menggunakan akal kamu? Kenapa kamu tidak mengaktifkan akal kamu? Jadi hidayah itu dicari. Hidayah taufik itu juga ada wasilahnya. Wasilah itu media sarana jalan untuk mendapatkan hidayah. Bukan dulu saya kita di rumah dapat hidayah. Bertawakal kepada Allah. Kalau Allah dapat hidayah, dapat hidayah. Kan begitu kan? Tak begitu. Itu kontraproduktif dengan penjelasan-penjelasan Allah dalam Al-Qur'an Al-Karim. Seperti mata, afala tubsirun? Kenapa kamu tidak gunakan mata kamu? Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Kenapa kamu tidak melihat bagaimana onta itu diciptakan? Kenapa tidak kamu analisis? Jadi hal-hal yang seperti ini itu dalam bentuk kata kerja diberikan oleh Allah. Menunjukkan apa? Ada ikhtiar kita. Maka kecerdasan itu potensi. Akal itu potensi yang Allah berikan. Tapi itu harus kita gunakan. Disitulah kita dinilai nanti. Orang tidak diberi pahala kalau dia berakal. Tidak, Pak. Tapi kalau dia menggunakan akal baru diberi pahala. Orang tidak dapat pahala karena dia melihat. Tapi ketika dia melihat hal-hal yang disyariatkan, diperintahkan, maka dia baru dapat pahala dengan melihat.
Orang tidak mendapat pahala disebabkan oleh pendengaran. Tidak. Karena itu memang sudah Allah berikan fasilitas. Tapi kapan pendengarannya itu diberi pahala? Ketika dia mendengarkan yang baik-baik. Jadi oleh sebab itulah maka hidayah dicari. Maka minta kamu kepadaku hidayah. Kata Allah Subhanahu wa taala. Meminta bisa dengan doa, bisa dengan ikhtiar. Ya ibadi, wahai hamba, kullukum ja'i' illa man at'amtuhu. Semua kamu itu lapar. Artinya, kamu tidak memiliki apa-apa di dunia ini. Ada yang kamu miliki sebenarnya di dunia ini. Seperti milik Allah, kamu lapar. Kecuali siapa? Baru Allah beri rezeki. Kecuali Allah berikan kepada mereka makanan. Maka Allah tumbuhkan makanan itu dan Allah berikan fasilitas segala sesuatu yang bisa kita makan untuk diri kita, untuk kalori kita, untuk gizi kita, nutrisi kita, seterusnya. Kan begitu? Maka Allah berikan. Allah yang beri makan kamu. Biar kamu sadar, kamu nggak memiliki apa-apa. Fastat'imuni, maka minta kamulah kepada rezeki, makanan. Lalu Allah katakan, ut'imkum, aku akan beri kamu makanan. Maka diminta, ingat lagi meminta itu dengan dua hal. Dengan doa kita, dengan ikhtiar kita. Meminta dengan doa agar Allah memudahkan kita. Meminta dengan perbuatan kita, karena itulah wasilah kita menuju takdir kita. Menuju sesuatu yang Allah berikan kepada kita rezeki. Maka diminta, maka dicari. Ya ibadi, wahai hamba-Ku, kata Allah, kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksu. Semua kamu itu telanjang. Kamu dilahirkan tidak pakai pakaian. Siapa yang lahir di sini pakai kain sarung? Enggak ada. Siapa yang lahir pakai baju jas? Ada? Enggak ada. Kamu semua diciptakan dalam keadaan telanjang. Kullukum 'arin. Lalu siapa yang memberikan kamu pakaian? Maka kata Allah, aku berikan kepada kamu pakaian. Allah berikan rezeki kepada kedua orang tua kita, diberikan pakaian kepada kita, dibedung kita, kan begitu kan? Kita nggak punya apa-apa lagi. Lalu minta kamulah pakaian itu kepada aku, akan berikan kepada kamu pakaian. Artinya apa di sini? Untuk dapat pakaian juga dua hal. Itu tidak berdiri sendiri pada diri kita dengan kesombongan kita, dengan sebab. Tapi juga tidak kita bertawakal begitu saja. Minta kepada dengan dua hal. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan lakukan ikhtiar. Itu cara kita meminta. Maka tatkala kita meminta masuk surga, ya. Bagaimana cara kita minta masuk surga? Maka mintalah kepada Allah. Bagaimana caranya? Minta dengan doa. Berhenti di situ? Tidak. Tapi lakukan semua taatan. Maka di antara tanda-tanda seseorang itu diistijabah oleh Allah doanya, dia meminta surga Allah, maka Allah mudahkan dia untuk beribadah. Allah mudahkan. Bagaimana dia mudah beribadah itu? Ya Allah berikan semua siap. Allah dekatkan dia dengan orang-orang saleh. Allah dudukkan dia di majlis-majlis ilmu. Akhirnya dapat ilmu. Kalau dia dapat ilmu bagaimana? Dapat ilmu. Itu tanda dia mendapatkan kebaikan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan, yakni al-jannah, surga, maka Allah pahamkan dia kepada agama Allah. Maka itu semua adalah settingan Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu mau dimasukkan Allah ke dalam surga, maka Allah pahamkan dia kepada agama. Bagaimana caranya? Dia mudahkan. Allah bukakan hatinya untuk datang ke majelis ilmu. Dia duduk di situ, sabar dia di situ. Mengantuk aja pun dia di majelis ilmu dapat pahala. Apalagi kalau jaga matanya kan begitu. Dia dapat ilmu. Karena memang duduk nila mata bergerak ini problem juga bagi kita kan. Mengantuk itu. Makanya ya, kalau mengantuk geser sedikit, mengantuk kali duduk dia kan. Dan dapat dua pahalanya. Memang dapat naungan sayap-sayap malaikat kita memang kan begitu. Tapi kita dapat ilmu kalau kita tidur. Kita lanjutkan. Apa kata Nabi lagi? Kata Allah SWT dalam hadis qudsi ini, ya ibadi,
Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Fastaghfiruni aghfir lakum. Sesungguhnya kamu itu melakukan kesalahan malam, siang dan malam. Malam dan siang. Kamu melakukan kesalahan. Coba bayangkan. Salat itu ibadah enggak salat? Ibadah salat. Apakah ada orang melakukan dosa dalam salat? Ada. Apa itu? Ketika dia tidak khusyuk dalam salat. Berdosa dia enggak? Berdosa. Karena khusyuk itu wajib dalam salat. Bayangkan. Dalam ibadah saja kita bisa berlaku dosa. Apalagi di luar ibadah. Beribadah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca surah Al-Fatihah, kita baca Allah. Bisa kita dikenai dosa. Ketika apa? Ketika kita udah mau kemana-mana pemikirannya. Tak khusyuk lagi. Kepada Allah kan? Dosa tidak? Dosa. Karena khusyuk itu wajib. Menurut pendapat yang paling kuat di antara para ulama. Wajib itu. Jadi oleh sebab itulah, dalam ibadah pun kita bisa berdosa. Apalagi tak beribadah. Apalagi tak salat. Ya makin besar dosanya. Ya kan? Makin besar dosanya. Jadi, kamu melakukan kesalahan malam dan siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Tapi aku, kata Allah, akan mengampunkan semua dosa. Inilah kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku akan mengampunkan semua dosa itu. Fastaghfiruni aghfir lakum. Minta ampunlah kepada aku akan ampunkan itu. Maka minta ampun dengan lisan, astaghfirullah. Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Ya, dan seterusnya. Yaitu sayyidul istighfar. Kita baca. Iya kan? Kita baca itu. Itu ucapan. Bagaimana dengan perbuatan? Orang yang bertaubat dengan perbuatan, maka dia tinggalkan maksiat. Dia tidak berikan akses untuk perbuatan maksiat itu. Dia tutup satu dari, dia tutup itu, pintu itu, dan dia tidak lakukan lagi. Jadi tidak hanya dengan ucapan, tapi juga dengan perbuatan. Kemudian, ya ibadi, innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kemudian, wahai hambaku, sesungguhnya kamu tidak akan bisa menghindari dari kemudaratan. Apa yang sudah ditetapkan bagi kamu untuk menyakiti kamu, membuat kamu tidak aman, membuat kamu tidak safety, membuat kamu tidak, pokoknya segala yang mengganggu kejiwaan kita. Lalu, ya, maka mintalah kepadaku supaya kamu terhindar dari segala musibah. Kemudian walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan kamu tidak akan bisa mencapai kemanfaatanku. Maka fatanfa'uni, maka minta kamulah kemanfaatan dari. Artinya apa? Kalau kita ingin mendapatkan nikmat, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan cara apa? Dengan cara dua hal itu, bil qauli wal fi'l. Ya ibadi, wahai hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Kamu nih, kata Allah, jikalau kamu semua manusia sejak diciptakan Allah yang awal sampai yang akhir, manusia dan jin, kamu semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ma zada dzalika fi mulki syai'an. Itu tidak akan menambah kekuasaan Allah. Semua kamu bertakwa kepada Allah, apakah akan menambah kemuliaan Allah? Akan memperkaya Allah? Tidak. Karena itu Allah tidak butuh sama sekali. Demikian juga. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatan atau mas'alatahu ma naqasa zalika bimma indi illa kama yanqusul makhitu idza udkhila fil bahr. Semua kamu mulai dari dulu diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Ciptakan. Kalau jin mulai dari iblis diciptakan, kan begitu kan?
mulai dari makhluk yang pertama Allah ciptakan sampai yang terakhir, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah beri kepada mereka semua apa yang mereka minta. Itu tidak akan mengurangi apa namanya rezeki yang Allah berikan sedikit. Tidak akan mengurangi apa yang Allah miliki. Semua makhluk ini meminta dari awal sampai kiamat nanti. Meminta kepada Allah, berikan semua mereka minta. Coba bayangkan kalau manusia meminta sedikit, enggak banyak sekali kan? Ya. Kalau dapat satu gunung, mau gunung yang berikutnya kan begitu. Kalau dalam dunianya, semua Allah berikan kepada mereka, termasuk surga. Itu mana qasadadika min mulki syai'an, itu tidak akan mengurangi kekuasaanku, kata Allah, milikku sedikit. Tidak akan mengurangi. Walaupun semua itu meminta. Ma yang kusu illa kama yang kusu. Itu tidak berkurang kecuali seperti jarum iza udkhila fil bahr. Antum pernah ke laut? Pernah ke laut, Pak ya? Laut mana? Laut Belawan. Hah? Iya. Jadi antum berangkat ke tengah laut yang tak nampak lagi pinggirnya. Lalu antum ambil jarum yang kecil itu. Coba masukkan ke laut. Lalu angkat. Ya. Coba. Jarum itu kan licin kan? Kalau diginikan air, ada nampak air tersisa di situ. Hampir tak ada. Kecuali agak basah sedikit ya. Begitulah kata Allah. Ketika semua makhluk ini udah dikasih Allah. Dari awal sampai akhir. Manusia dan jin. Diberikan Allah semua apa yang mereka minta. Maka seperti itulah berkurangnya kekuasaan milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jangan takut-takut minta sama Allah, jangan sikit-sikit minta. Kalau meminta surga apa yang diminta? Kata Nabi. Fas'alil firdaus. Maka mintalah surga firdaus. Karena fasilitasnya lengkap itu, dokter. Iya kan? Fasilitasnya lengkap di surga firdaus. Fas'alil firdaus. Maka mintalah firdaus. Kemudian disebutkan lagi di dalam hadis ini, ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa wafikum iyyaha faman wajada khairan falyam uh, falyahmidillaha wa man wajada ghaira zalika fala yalumanna illa nafsahu. Rawahu Muslim. Jadi bahwa wahai hamba, amal-amal kamu itu tak seberapa amal kamu. Jadi kemudian Allah lah yang mencukupi. Maka siapa yang mendapatkan kebaikan, maka pujilah Allah. Maka setiap nikmat yang kita lakukan, setiap nikmat yang kita diberikan oleh Allah, apa yang kita lakukan? Memuji Allah. Maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang tidak mendapatkannya, jangan caci Allah. Tapi salahkan dirimu sendiri, pasti ada sesuatu. Kenapa doaku tidak diistijabah Allah? Pasti ada dosa yang kita lakukan yang menghalangi doa itu diistijabah. Maka jangan salahkan Allah. Ya kan? Karena Allah apa? Allah Maha, coba di awal tadi, Allah tidak menzalimi hambanya. Kalau sudah Allah perintahkan ud'uni astajib lakum, pasti Allah wujudkan. Mintalah kepadaku, ya kan? Maka aku akan berikan, kata Allah. Lalu Allah tak berikan, jangan salahkan Allah. Bukan Allah tak mau memberi, tapi kita yang tidak sanggup untuk menerimanya atau tidak mau menerimanya. Contoh, ada gelas kosong. Kita minta air minum. Ini ada teko kan begitu, tahu teko kan Pak? Jaret atau apa? Kalau kita masuk nggak air ke dalamnya? Masuk penuh. Tapi coba gelas antum buka, antum angkat teko tapi gelasnya pakai penutup. Coba tuangkan air. Masuk ke dalam air? Tidak. Begitulah manusia dengan dosanya, dengan perbuatannya. Ketika dia berdoa dan dia ambil air, Allah tuangkan apa yang dimintanya. Tapi karena ada penutupnya, maka tidak masuk. Oleh sebab itulah ya, maka hilangkan penutupnya, dosa-dosa, taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah. Nanti Allah berikan. Kalau Allah memberikan dengan 3 cara. Allah segerakan, atau yang kedua, Allah gantikan dengan musibah yang akan mengenai kita, agar kita tidak dikenai oleh musibah, bala, dan yang terakhir Allah berikan yang terbaik. Apa itu? Allah simpankan doa itu di akhirat, di surga. Nanti baru kita nikmat. Dan dia pasti bersifat kekal. Kalau di dunia, fana. Ya kan? Akan binasa.
Jadi ini hadis menegasikan apa kepada kita? Bahwa kita menyerahkan diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah, tapi juga selalu Allah menjelaskan di situ, maka mintalah kepada dengan dua hal, yaitu dengan doa kita, dengan ikhtiar kita. Maka takdir itu sendiri, tawakal itu sendiri, itu bukan hanya kepasrahan, tapi dalam bentuk keaktifan kita untuk mengejar, termasuk hidayah, kejar hidayah itu. Baik, silakan dokter, kita mulai. Iya, baik. Lanjutkan. Iya. Wa 'alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ya. Jadi di sini kita lihat firman Allah menetapkan dua perkara besar. Yang pertama, apa katanya? Kewajiban untuk bertawakal kepada Allah. Jadi kewajiban. Bertawakal itu apa hukumnya? Wajib. Jadi kewajiban bertawakal kepada Allah dalam masalah rezeki. Apa yang maksud rezeki? Rezeki itu segala sesuatu yang kita butuhkan baik di dunia ini maupun di akhirat itu rezeki. Segala yang kita butuhkan untuk kemaslahatan diri kita dan menolak kemudaratan rezeki. Maka ilmu itu rezeki yang luar biasa. Kesalihan itu rezeki yang luar biasa. Salat itu rezeki. Makanan itu rezeki. Karena kita harus memenuhi dua hal yang bersifat zahir tadi, nikmat zahir dan nikmat batin. Kedua itu rezeki. Apapun yang kita butuhkan itu rezeki. Maka jangan dipandang rezeki itu hanya titih, hebek, ya kan? Bukan hanya itu rezeki, bukan hanya zahab, bukan hanya emas, bukan itu rezeki, bukan hanya jabatan itu rezeki. Semua apapun yang kita butuhkan untuk kemaslahatan hidup kita dunia dan akhirat itu rezeki. Dan rezeki yang terbaik itu adalah segala sesuatu yang berfaedah untuk akhirat kita, dunia dan akhirat. Itulah rezeki yang paling besar. Ada rezeki di dunia saja, ada rezeki untuk akhirat. Jadi oleh sebab itulah maka memandang rezeki itu tidak sebatas materi. Kemudian sebab sesungguhnya tadi apapun yang terima manusia baik berupa makanan itu adalah dari Allah, hakikatnya dari Allah. Dan ini yang kedua ya. Dan tidak ada yang mampu memberi rezeki pakaian kecuali Allah. Baru yang kedua. Ini tak dijelaskan oleh Chris. Ketika menerjemahkan ini langsung aja beliau tidak bertitik komanya. Satu titik di sini dan ini kedua. Apa itu? Sesungguhnya kemampuan yang dihasilkan sebagian hamba tidak ada kecuali karena beberapa sebab. Jadi rezeki yang Allah berikan itu berhubungan dengan sebab. Karena Allah menciptakan hukum kausalitas. Allah menciptakan semesta ini dengan hukum-hukum alamnya, dengan hukum-hukum sunnatullah, hukum kauniyah. Sama dengan sunnatullah dia juga hukum kauniyah, dia juga hukum alam, dia juga kausalitas. Ya, misalnya kita paksakan untuk masuk ke dalam hukum alam pada hukum sunnatullah. Ini kenapa Allah ciptakan hukum alam ini? Ya Allah, dan ini adalah sesuatu yang menghantarkan kita pada takdir yang Allah tetapkan. Maka bertawakal itu bukan keluar dari ayat Allah, ayat kauniyah ini tidak.
Coba Nabi, bagaimana Nabi? Praktik pada Nabi. Dia berperang pakai apa Nabi? Pakai baju besi. Apakah Nabi kurang tawakalnya? Tidak. Nabi lah orang yang paling pertama. Tapi dia pakai baju besi. Dia membawa pedang. Dia membawa kudanya. Dia membawa para sahabat. Kalau tawakal saja, oh, tidak bisa begitu. Oleh sebab itulah nanti maka kesempurnaan tawakal itu berhubungan dengan sebab-sebab. Tapi jangan bergantung pada sebab. Tadi kan itu tafrid. Hakikatnya tetap Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. Tapi ikhtiar itu harus kita lakukan. Baik, itu yang kedua ya. Silakan. Ya, ini berhubungan dengan masalah anak yatim. Kalau ada anak yatim berarti ayahnya meninggal. Maka harta itu dikelola oleh wali, bisa pamannya, bisa abangnya, bisa yang lain. Atau berdasarkan wasiat, ya kan? Kelola. Jadi harta itu jangan serahkan kepada anak yatim untuk mengelola harta sebelum dia cerdas. Kalau masih lama akalnya jangan berikan. Kenapa? Harta itu nanti akan dikelola oleh anak yatim. Itu harus sia-sia. Karena dia masih sufaha, masih lemah akalnya. Ini apa? Kan si anak yatim tadi kan sudah ada takdir bagi dia. Apakah kalau tawakal udah serahkan aja semua hartanya kepadanya? Biar dikelola sendiri, walaupun dia masih anak-anak. Dikelola sendiri. Iya kan? Karena kalau kata Allah, sukses kalau tidak maka tidak. Tawakal saja. Tidak kata Allah. Jangan wala tutus. Jangan kamu berikan kepada orang-orang yang masih lemah akalnya itu amwalan allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuqhum fiha waqsum. Tapi kamu kelola harta itu. Berikan mereka rezeki, berikan mereka pakaian dan makan. Itu bentuk bentuk tawakal. Jadi tidak tawakal itu serahkan aja kepada Allah Subhanahu tanpa ikhtiar. Terus coba ya, ini masalah surga Allah. Siapa yang Allah berikan surga itu? Apakah mereka hanya bertawakal tanpa melakukan sesuatu di muka bumi ini? Tidak. Coba lihat pada surah Al-Insan. Siapa yang Allah berikan uh, rasa aman, ketenteraman, tidak merasa takut di hari akhirat itu? Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang memberi makan anak yatim, memberi makan anak yatim, orang miskin, orang dalam penjara, orang dalam tawanan. Ini yang Allah berikan kepada mereka. Artinya apa? Ada amal mereka di dunia. Ada amal. Bukan mereka tawakal saja. Tapi ada amal mereka yang Allah berikan. Baik.
dan dia merupakan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya dan orang yang mungkin Iya, terus dalam surah Al-Hajj juga ayat ke-28 Allah berfirman "Fasbir maka makanlah sebagian darinya dan sebagian nanti berikanlah untuk dimakan oleh orang-orang yang sekitar." ya lanjut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Yasin ayat 47, nantinya dan apabila dikatakan aku sebenarnya yang diberikan Allah kepada kita orang kita memang pantas dan digunakan jika Allah berkehendak dia akan menjadi Ya, ini kan logika yang orang-orang kafir untuk tidak mengeluarkan zakatnya, tidak beri nafkah kepada fakir miskin. Bukankah mereka sudah beriman? Kalau beriman mereka, ya Allah akan miskin bagi mereka. Mereka tidak mau mengeluarkan hartanya, tidak mau membantu mereka. Jadi ini logika yang keliru yang Allah kecam di dalam, yaitu tanpa satu ikhtiar. Jadi sekali lagi, tawakal itu tidak menafikan usaha dari ikhtiar dari manusia. Baik dokter, mungkin ada pertanyaan. Sudah ada masuk? Mungkin sambil kita lihat. Ya silakan, nanti kita lanjutkan. kita perkirakan dengan secara absolut. Iya, silakan. Iya. Oh ya, orang-orang yang ya. Mereka kan tidak membuka diri informasi dalam. Oh ya, bagaimana orang-orang yang sama sekali tidak pernah mendengarkan ayat Al-Quran? Tidak ada informasi kepada mereka. Mereka tinggal di tengah-tengah hutan, tak pernah tahu ada Rasul, tak pernah tahu ada Al-Quran, tak sampai berita kepada mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasul." Kami tidak akan mengazab satu kaum sehingga diutus kepada mereka seorang rasul. Artinya apa? Seorang itu dikhitab arti dibebani syariat. Dibebani syariat ketika sudah sampai informasi kepadanya. Kalau mereka tidak sampai informasi kepadanya, maka mereka tidak dibebani khitab. Tapi sebagian ulama dibebani pada akal. Seukuran akal tentang wujud Allah Subhanahu wa taala, wujud maksudnya tentang sifat kesemaan adanya pencipta semesta dan sebagainya. Tapi dalam ayat ini secara umum mengatakan wa ma kunna mu'adzibin. Kami tidak akan menghukum mereka, tidak mengazab mereka. Hatta nab'atsa rasulan, sehingga kami mengutus seorang rasul. Maka itu nanti mereka masuk dalam fatrah, ya kan? Di hari akhirat nanti akan diutus kepada mereka seorang rasul, dan disitulah mereka diuji tentang keimanan. Ya. Tapi sekarang ini agak suka. Sudah hampir semua orang berinteraksi dengan media sosial. Kecuali mungkin adalah ya satu yang mungkin ya, dalam sama sekali tidak pernah keluar atau bagaimana. Baik.
Tadi silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zalim. Yang menyatakan itu kan bukan keluarga, itu kan betul Allah. Ini yang menjadikan itu kan bukan istri atau pasangan. Karena menyatakan ayat sudah tepat sama dengan dia. Tapi tidak tercukupi kebutuhan anak keluarga. Dan si keluarga mengatakan dia dulu. Apa itu dulu? Iya. Jadi dalam kita udah bahas ini dalam manajemen keluarga Rasulullah SAW tentang masalah nafkah. Ini sudah bagaimana ukuran nafkah diberikan kepada keluarga dan bagaimana seorang ayah, seorang suami yang zalim itu. Jadi ada standarnya. Standar itu dilihat yang pertama standar kemampuan suami atau kemampuan ayah. Dia sudah berikhtiar, sudah berusaha. Dan itulah standar, itulah yang bisa dipenuhi. Ya, itulah yang sudah bisa dipenuhi. Maka di luar hal itu dia sudah berikhtiar dengan ini bukan tawakal lagi ya kan jadi. Tapi sudah berikhtiar semaksimal mungkin. Tapi hanya itulah mampu. Dia tidak zalim ketika ada standar yang diberikan oleh keluarganya kepada harus ini harus ini. Macam apa hukumnya mengkuliahkan anak misalnya? Apakah wajib bagi ayah? Tidak, tidak wajib. Berikan kereta bagi dia misalnya. Wajib bagi ayah. Jadi ada maka hal-hal yang pokok. Apa lagi anak itu kalau sudah balik? Kalau sudah balik, dia bisa berdiri sendiri. Enggak ada lagi kewajiban ayahnya memberikan nafkah. Beda kalau dalam anak wanita. Sampai dia menikah, ada yang menanggung jawabinya. Itu sesuai dengan standar ayah. Standar makan, pangan, termasuk pendidikan juga. Tapi kalau sudah kuliah, kalau masalah hukum syariah itu wajib diajarkan oleh ayah. Syariah. Tapi kalau yang lainnya, itu udah fadilah, udah fudlah. Artinya kalau itu dipenuhi oleh ayah yang dibiarkannya anak apalagi S2, S3, itu sudah yang baik. Ya kan? Jangan lagi minta yang lain-lain. Kan gitu. Nah, itu insya Allah tidak zalim. Jadi standar itu standar makan, pakaian, tinggal, dan pendidikan. Itulah kewajiban seorang ayah. Tapi kalau ayah, karena itulah ayah itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rasa kasih sayang, selalu berlebih memberikan kepada anak. Iya kan? Selalu berlebih kepada anak. Termasuk pakaian, minuman, makanan, dan juga pendidikan. Ya, karena sekali lagi ya, karena anak itu adalah investasi bagi kita. Kita wafat, pendidikan mereka tinggi, tentunya tinggi di sini maksudnya dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan jadi anak saleh. Kalau dia kaya dia akan bersedekah, kan begitu? Maka itu melimpah juga sama kita. Karena kita asal. Baik, ya. Baik, terima kasih. Iya. Waalaikumsalam. Ya, doa. Betul. Iya. Jadi begini. Bahkan dalam doa itu fadilahnya luar biasa. Kita harus banyak berdoa. Banyak beristighfar, banyak berzikir, banyak berdoa. Doa itu ada dia doa masalah, ya. Kemudian ada doa hanya sebagai zikir. Kalau doa masalah, doa permintaan kita sesuai dengan kondisi kita. Boleh apa saja diminta yang halal, minimalnya yang mubah boleh diminta. Tapi tak boleh minta yang haram pun. Nah, itu tak boleh. Tapi kalau yang halal boleh. Mintalah apa saja. Mintalah apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bahkan kita disuruh untuk banyak berdoa.
Ya. Untuk iksan dalam berdoa. Kenapa doa itu investasi? Ingat tadi tiga bagi orang beriman. Allah segerakan di dunia, kemudian penangkis bala, dan terakhir di akhirat. Walaupun tak nampak dunia ini, di akhirat Allah. Maka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu. Karena doa itu adalah ibadah. Kalau orang banyak berdoa, banyak beribadah. Tapi ingat doa-doa yang sesuai dengan syariat. Jangan pula doa yang tak sesuai dengan tak amin, hanya kan gitu. Atau ditetapkan dalam satu ibadah itu. Ini kaifiatnya itu tak. Ya kan? Dari lalu tidak ada istilah tamak, tak bagus dalam berdoa. Tidak. Perbanyak doa. Minta kepada Allah. Tentu yang paling diperintahkan kita minta apa itu? Minta surga. Itulah doa yang paling besar. Kalau untuk minta pun menjadi raja di Indonesia ini, iya kan udah jadi presiden bisa, iya kan dibandingkan untuk minta, minta surga, mana yang lebih besar? Hah? Surga, surga yang lebih besar. Dan Nabi memintakan waslalu firdaus, waslalu. Minta kamulah surga firdaus. Itu bukan surga kelas bawah, itu surga kelas atas ya. Fasilitas yang sangat lengkap di sini. Baik. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi setiap sisi Islam ini kan agama wasatiyah, agama yang modern. Dalam teori sosial, kalau sudah ada satu ya, yang berada pada posisi status umum, muncul kelompok yang lain, ada yang menjadi ekstrim, itulah namanya ifrat. Ada yang tafrid. Dalam tawakal itu juga, itu kenyataan. Ada orang yang besar tawakalnya akhirnya menafikan ikhtiar sama sekali, tak berikhtiar, itu ifrat. Kemudian ada pula tidak sama sekali yang bergantung kepada sebab Allah dilupakan. Dan akhirnya berbahaya sekali kan. Yang kelompok yang kedua ini paling berbahaya. Kenapa itu? Akhirnya dia menafikan semua kebesaran ketetapan Allah dan dia bertumbuh pada dunia sendiri. Akhirnya kabur, sombong. Jabatan ini kan karena aku pintar kan karena aku. Semua karena aku pada gitu kan. Itu memang aliran-aliran sepalan, aliran-aliran yang menyimpang dalam Islam selalu berdiri pada dua itu. Kalau mereka tidak ifrat dan tafrid, macam konsep iman, ada ifrat, ada tafrid. Muncullah khawarij, muncullah murji'ah. Jadi selalu saja ada yang ekstrim dalam pandangan. Baik, ada lagi Pak? Ya ini ya. Ya, mana dia? Apa ini? Ya tadi sudah dibacakan oleh dokter kita. Sekarang gimana agar sholat khusyuk? Kalau sholat sendiri, saya seumur hidup bisa dihitung jari, bisa khusyuk. Berarti saya lebih sering berdosa, Ustaz. Padahal saya sholat. Selanjutnya saya kalau sholat berjamaah di masjid tertentu, saya bisa khusyuk. Kok bisa gitu ya Ustaz? Iya ya. Jadi, iya. Kalau kita sholat berjamaah, sholat sendiri kadang-kadang
masuk semua khayal itu, gitu ya, masuk khayal. Itu karena syaitan, waswas dari syaitan. Kalau kita sholat berjamaah, kita fokus pada bacaan imam, kita melihat gerakan imam, ada yang memandu kita. Mungkin secara gerakan itu lebih khusyuk, lebih khusyuk. Karena kita tidak memikirkan lagi rukuk dan sujudnya, kalau sudah ada yang memandu kita, kan gitu ya. Tapi kalau saya sendiri kadang-kadang mau yang 3 rakaat menjadi 4 rakaat, 4 menjadi menjadi 5 rakaat, ya kan? Sering, ya karena sendiri itu lebih kental nuansa apa ya, wiswas syaitan kepada kita. Kayaknya sendiri-sendiri. Itulah di antara hikmah sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Baik. Kalau kita sholat berdosa gimana itu? Begini ceritanya. Sholat itu wajib. Hukumnya wajib. Itu ijma' para ulama. Sholat yang 5 waktu hukumnya wajib. Tapi khusyuk juga wajib. Oleh sebab itu berikhtiar jadi khusyuk. Khusyuk dalam sholat. Apa yang dimaksud dengan khusyuk dalam sholat? Memang perlu pembahasan tersendiri memang ini. Khusyuk dalam sholat itu semua konsentrasi kita itu kepada Allah. Dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hal itu. Termasuk kita menyimak bacaan imam, ya kan? Bukan berarti begini ya. Semua tidak pernah sedetik pun pemikiran kita lepas dari Allah, tidak juga. Termasuk dalam khusyuk itu misalnya imam membacakan ayat dan kita ikuti makna ayat itu, segala puji bagi ikut kita dalam itu sudah khusyuk. Itu sudah khusyuk. Demikian juga seperti Umar bin Khattab, ya kan? Jadi ketika dia memecahkan satu masalah syariat di dalam salat. Nah, itu termasuk khusyuk. Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan Rabb kita itu bagian dari khusyuk salat. Mungkin si imam itu ada membaca ayat tentang kiamat. Kiamat misalnya. Iya kan? Nah, al-haqqatu mal-haqqatu idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu terbayang bagaimana kiamat itu hancur begitu begini. Nah, ke situ konsentrasinya misalnya. Itu masih dalam khusyuk. Masih berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, masih khusyuk. Tidak mesti kita kesadaran yang statis, misalnya kita terus ingat Allah begitu. Nah, itu memang khusyuk yang paling tinggi memang. Al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarah. Wow, itu khusyuk yang paling tinggi. Ka'annaka tarah. Seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Kalau Allah tidak bisa engkau lihat dengan konsep yang tadi, maka yakinilah Allah sedang melihat, maka kita perhatikan. Ini juga lah kenapa kita disyariatkan. Kita baru beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa syariat yang harus kita lakukan setelah salam? Istighfar. Ini memenuhi salat yang berlobang-lobang tadi. Astagfirullah. Astagfirullah. Termasuklah di situ kalau kita salat itu tidak khusyuk, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak khusyuk di dalam salat. Dan Allah ampunkan. Insya Allah Allah ampunkan. Demikian juga kena salat sunnah kita. Salat sunnah itu menambal dari semua kekurangan-kekurangan kita pada salat wajib. Maka kita ada salat ba'diyah dan qabliyah dan seterusnya. Dan insya Allah itu semua menambah kemuliaan kita. Ya kan? Baik. Ya, tapi dokter nanti insya Allah dapat kita bahas tentang salat khusyuk lah ya. Ada satu kitab itu yang ditulis oleh ya, Ibnu Rajab Al-Hambali tentang al-khusyuk fi shalah. Salam. Iya, jadi
Ini pertanyaan saya. Kita boleh berdoa apa saja yang dibolehkan oleh Allah. Segala perkara yang mubah. Termasuk apa? Mendapatkan pekerjaan. Boleh kita berdoa mendapatkan pekerjaan? Ya, boleh. Itu perkara yang mubah. Jenis-jenis pekerjaan, misalnya jadi PNS. Ya, boleh. Kenapa tidak boleh? Itu salah satu pekerjaan. Tapi kalau bisa jadi pengusaha, karena saya sudah punya pengalaman di PNS. Jadi uh, boleh, tak ada masalahnya. Apalagi kalau kita misalnya sudah mendapat nikmat, kita berdoa kepada Allah, itu boleh. Pokoknya kata kuncinya adalah yang didoakan itu tidak bertentangan dengan syariat. Tidak bertentangan. Tapi kalau misalnya kita mendapatkan pekerjaan, tahu kita pekerjaan itu haram, iya kan? Pekerjaan itu ada riba, pekerjaan itu di situ ada ikhtilatnya, iya kan? Pekerjaan itu tak boleh pakai jilbab kalau wanita, kalau laki-laki tak boleh pakai jenggot misalnya. Ya kan begitu. Nah, itu jangan doakan untuk itu, cari yang lain. Gitu. Cari yang lain karena kita orientasi kita kan akhirat lebih utama daripada dunia. Ma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jangan dunianya hasanah, akhiratnya tidak hasanah dan sebaliknya. Nah, kita juga harus mendapatkan bahagian hadzun fid dunya. Oh, bagaimana lafaz yang baik, dokter ya? Karena doa itu akan terus-terusan dilafalkan dalam setiap sujud. Ya. Jadi carilah doa-doa yang masuk. Doa-doa yang masuk. Berhubungan dengan rezeki yang masuk, berhubungan dengan apa namanya itu, dengan husnul khatimah itu yang masuk. Cari yang hadis-hadis yang berhubungan dengan doa. Tapi tak ada doa khusus ya di dalam sujud. Doa dalam sujud itu doa permintaan, doa masalah, doa permintaan kita kepada Allah. Karena di situ tempat yang paling istijabah. Apa saja. Dengan bahasa apapun boleh kita berdoa. Boleh kita berdoa. Dan Allah paham semua bahasa. Ya, oleh sebab itu, kalaupun tak tahu bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau tahu bahasa Arab, lebih bagus. Atau kalau ada hadis yang khusus tentang itu berhubungan dengan keinginan kita, tentunya itu jauh lebih bagus. Baik. Dan itu luas sekali. Tidak terlalu sempit kita. Itu adalah ketika pulang kampung. Ya, ini suami udah ngaji nggak? Nah, jadi kalau udah ngaji suaminya tentu tidak seperti itu ya. Nggak ajak suaminya ngaji. Karena begini, kita dalam keluarga tuh kalau satu saja yang punya ilmu, yang lain tidak, maka tak seimbang nanti terjadi konflik. Kita udah paham, suami belum paham. Atau suami udah paham, istri belum paham. Akan terjadi konflik di rumah tangga. Sebabnya ngaji itu sama-sama. Suaminya ngaji, istrinya ikut ngaji. Jadi sama-sama tercerahkan, sama cerdas. Insya Allah mereka akan hidup bahagia. Itu tadi kalau terjadi kesenjangan dalam keilmuan, dalam syariat, minimalnya dalam dasar-dasar syariat, itu yang akan menjadi berbahaya. Berbahaya dalam tanda petik akan terjadi persoalan. Iya. Tetapi mengenai masalah cadar. Cadar itu kan ada berbeda pendapat para ulama. Para sebagian ulama mengatakan wajib. Seperti Imam Syafi'i mewajibkan. Karena wajah itu bahagian dari Allah. Tapi mazhab-mazhab yang lain, ulama yang lain, itu tidak mewajibkan. Termasuk Syekh Muhammad Nasir Al-Albani tidak mewajibkan. Oleh sebab itu, maka di dalam pemahaman si suami atau si istri, apakah cadar itu wajib?
Kalau syarat itu wajib, nggak boleh dibuka. Tapi kalau dia mengikut Syekh Albani, ya tentunya dengan ilmu ya, bukan dengan tasawuf, bukan talfik masalah ini. Jadi boleh buka cadar. Namun kalau istri kita itu cantik sekali dan bisa apa namanya itu ya, mendatangkan syubhat, karena adik ipar itu adalah racun ya. Kalau kata Nabi SAW, kan tidak boleh tinggal dengan adik ipar, abang ipar, kakak ipar, nggak boleh. Makanya sebenarnya itu dihindari juga. Sebab itulah maka si suami harus memahami ini. Kalau istrinya bercadar sudah solehah, hukum aja. Tapi kalau tak ada pula yang laki-laki, tinggal mertua laki-laki yang ada di situ, mertua perempuan atau adik-adik ipar perempuan, buka nggak masalah. Terus dibuka. Terus dibuka kalau semua apalagi semua wanita ya. Karena mertua laki-laki kita itu mahram kita. Jabat tangan nggak ngapain, buka kalau yang mengatakan wajib cadar tadi nggak jadi masalah. Tapi kalau adik ipar laki-laki yang sudah balik lagi atau yang sudah tahu itu nggak boleh. Kalau dia tadi mengikut pendapat jumhur ulama asal. Baik ya. Jadi saya doakan semoga keluarga ini, keluarga ibu ya, dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hidup bahagia. Insya Allah itu tidak akan menjadi masalah. Baik. Closing statement. Ya, jadi kata akhir, kata kunci bagi kita kajian kita hari ini adalah tawakal itu perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita wajib bertawakal. Sebagaimana hadis yang kita baca tadi, kita wajib bertawakal kepada Allah. Karena hakikat semuanya apa yang terjadi semesta ini adalah berdasarkan kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jangan kita membebankan sesuatu yang bukan menjadi beban kita. Kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, tawakal yang disyariatkan kepada kita bukanlah tawakal yang tawakul. Artinya kita serahkan kepada Allah tanpa mengikuti syariat Allah, tanpa mengikuti ayat-ayat kauniyah Allah, tidak. Kita juga wajib mengikuti sebab-sebabnya. Itu disyariatkan kepada kita, itu dicontohkan Nabi kita, dicontohkan para sahabat dan tabi'in. Mengikuti sebab-sebab dalam tawakal, yaitu hukum-hukum kausalitas. Ya. Termasuk mendapatkan hidayah. Hidayah itu bukan statis. Kita tidak statis, tapi harus dinamis. Kita harus cari hidayah. Dan ketika Allah memberikan kepada kita kemudahan mendapat hidayah, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berarti takdir masa depan kita adalah takdir kebaikan, yaitu jannahnya Allah Subhanahu wa taala dan sebaliknya. Dan demikian kajian kita hari ini, yang akan kita bahas lagi masih dalam konsep tawakal ini, akan lebih banyak kita berbicara seputar hal ini dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW dan juga penjelasan para ulama. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.